Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Putri Desinamo, Rani Permata, Resta Novita, Rifki Maulana, Rifan Syafrema, dan saya sendiri Roni Giovanni akan mempresentasikan hasil dari ruang kolaborasi topik 2 perancangan dan pengembangan kurikulum. Deskripsi masalah yang akan dibahas yaitu silakan dibahas lebih mendalam tentang tahap 1 atau identifikasi hasil yang diinginkan serta bagaimana penerapannya sesuai dengan template yang ditunjukkan sebelumnya. Tahap-tahap merancang background design. Menurut Wikis dalam overview of UBD dan resource template ada 3 tahap perancangan desain understanding by design. Yang pertama yaitu adalah identity design atau mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Hal yang paling mendasar dari fokus ini adalah fokus pada ide-ide yang besar atau big idea. Berikut adalah elemen-elemen yang terdapat dalam identity design result. Yang pertama yaitu adalah establishing goal atau tujuan utama. Guru menentukan tujuan atau ide besar utama yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Yang kedua, essential question atau pertanyaan penting. Setelah guru menentukan tujuan yang ingin dicapai, guru menentukan pertanyaan yang dapat mendorong siswa memahami, menyelidiki, dan terjadi transfer belajar. Yang ketiga, understanding atau pemahaman. Guru menentukan pemahaman spesifik yang ingin dicapai, dan siswa juga akan memahami apa yang akan mereka pelajari. Apa ide-ide utama? Hal khusus yang didapatkan agar memahami? Apa kesalahan konsep yang kira-kira akan muncul? Dari poin understanding dan essential question ditentukan. Yang pertama, siswa akan tahu apa kunci dari pengetahuan dan kemampuan yang akan siswa dapatkan. Berarti berhubungan dengan kesimpulan atau hasil. Yang kedua, siswa akan bisa atau mampu apa yang harus bisa mereka lakukan sebagai hasil dari pembelajaran. Pengembangan UBD menurut Wiknis dan MC3 dibagi menjadi 3 bagian. Tahap pertama, guru harus mengidentifikasi kompetensi yang diinginkan dengan membuat tujuan pembelajaran. Untuk menentukan tujuan pembelajaran, guru harus memeriksa bahan mana yang harus dikuasai oleh siswa, termasuk kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa, standar kurikulum yang ada. Oleh karena itu, UBD mendukung pandangan ini melalui backward design. 3 tahapan yang digunakan untuk merancang kurikulum, yaitu yang pertama, identifikasi hasil yang diinginkan, yaitu mengidentifikasi apa yang diinginkan siswa dan pengetahuan apa yang harus dimiliki siswa. Yang kedua, menentukan bukti belajar yang dapat diterima, yaitu bagaimana mengetahui bahwa siswa telah mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga, merancang pengalaman dan instruksi belajar, yaitu menentukan kegiatan apa yang harus dilakukan agar semua tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Contoh penerapannya berdasarkan Identity Design Result. Berdasarkan hasil diskusi kelompok 1, penerapan perancangan pembelajaran hasil Identity Design Result akan mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Dicontohkan penerapannya dari pembelajaran IPS materi potensi sumber daya manusia atau Asia di kelas 9 semester ganjil. Tahap 1, hasil yang diinginkan mampu mengidentifikasi sumber daya manusia suatu negara. Tujuan yang ditetapkan peserta didik dapat menyimpulkan sumber daya manusia di suatu negara secara cermat, menganalisis permasalahan kependudukan di benua Asia secara kritis, dan mencermati negara-negara di Asia yang memiliki kualitas pendidikan, layanan kesehatan yang bagus dengan cermat. Pemahaman. Apa saja permasalahan kependudukan
kependudukan di benua Asia? Yang kedua, apa indikator tinggi rendahnya kualitas penduduk pada suatu negara? Yang ketiga, negara manakah yang paling banyak penduduknya di Asia? Dan yang keempat, bagaimana cara meningkatkan kualitas SDM di Indonesia? Pertanyaan penting. Yang pertama, bagaimana upaya pengembangan sumber daya manusia dalam kehidupan sehari-hari? Dari pertanyaan tersebut, siswa akan tahu mengenai berbagai hal permasalahan kependudukan di benua Asia, indikator tinggi rendahnya kualitas penduduk pada suatu negara, kemudian negara yang memiliki penduduk yang paling banyak di Asia, serta cara meningkatkan kualitas SDM di Indonesia, upaya pengembangan sumber daya manusia dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekian hasil dari diskusi dari kelompok kami. Terima kasih, semoga kamu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini. Sekian hasil dari kami, dari kelompok 2, dan Present Voice by Roni Giovanni. Terima kasih.